Ganti sianida dengan HCl, pasti ngaku. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya begitulah. Jadi seorang pendeta itu ditanya banyak hal, ya. Di luar sana seorang pendeta itu pasti dia penuh hikmat. Betul, Pak. Itu kalau pendeta Kristen. Tapi kalau pendeta Tritunggal ya enggak. Penuh tipuan. Ya. Saya ditanya kali ini setelah sebelumnya saya ditanya tentang kemungkinan apa namanya impeachment, ya kan. Hak angket, hak interpelasi, kemudian impeachment karena ada ya petugas partai yang moralnya sudah turun, terdegradasi moralnya gara-gara keangkuhan, gitu. Ingin berkuasa, ya. Keluarga harus berkuasa. Lalu terjadi downgrade atau apa itu namanya? Ya moralnya turun, ya. Moralnya turun, tidak lagi menganggap moral itu penting, ya. Ya, terjun bebas lah, moralnya terjun bebas. Kemungkinan dalam beberapa hari akan dipecat petugas partai yang moralnya terjun bebas. Semua masyarakat tahu kok, ini petugas partai ini ternyata sangat ya menginginkan haus kekuasaan untuk kepentingan keluarganya sendiri. Ya orang bisa berubah ya setelah itu, ya. Padahal dulu orangnya itu andap asor gitu, ya. Andap asor itu humble, ya. Sekarang begitu memegang kekuasaan dia memikirkan gitu, keluarga jauh lebih penting daripada bangsa dan negara. Lalu degradasi moral, ya, terjun bebas moralnya. Itu kemungkinan besar akan dipecat, ya. Ya. Karena Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan tegas orangnya. Udah, itu saya sudah membahas soal itu, ya. Lalu sekarang saya ditanya tentang kopi sianida, ya. Maka jawaban saya begini, ganti sianida dengan HCl, pasti ngaku. Begini Bapak Ibu Saudara, ya, di gelas ada banyak sianida, betul, ya. Tapi kok di tubuh nggak ada, di tubuh korban nggak ada, ya. Artinya apa? Korban mati tidak dengan sianida. Lalu ini si tersangka yang namanya Jessica yang sudah divonis dan sudah menjalani 7 tahun ini ditawari dong, Jess, kamu mengaku salah, nanti dapat gerasi. Jessica bilang apa? Sampai kapanpun saya tidak akan mengakui apa yang tidak saya perbuat. Kenapa tidak mengakui? Sebab di situ narasinya Jessica kamu meracun Mirna dengan sianida. Coba diganti. Ya, Jessica kamu meracun Mirna dengan HCl, ya, asam klorida, pasti ngaku itu Jessica. Kenapa Pak ATD begitu yakin? Ya penuh hikmat seperti itu. Oh mudah bagi saya Pak, ya. Tanda titik kunci di dalam setiap kasus itu selalu ada. Jadi Jessica itu beri asam klorida pekat, itu mudah menguap, ya, dan itu baunya menyengat sekali. Jadi dia memasukkan lewat pipet gitu, dipencet situ, seginilah ya, kurang lebih pipet gitu, ya. Lalu dia cari kesempatan untuk memasukkan di dalam kopinya Mirna, ya. Menguap dong, tetapi karena lumayan jumlahnya, ya. Lalu dia menyingkirkan pipet ini, netes di celana, nggak langsung bolong celananya, tapi asam klorida ini lebih keras dari asam sulfat, ya. Dia akan membuat serat-serat kain ini menjadi rapuh, ya. Beberapa saat kemudian ketika Jessica naik mobil, ini celananya robek. Lalu Jessica ngotot, celana robek itu waktu di mobil, iya, waktu ketetesan enggak, ya.
Lalu meninggallah Mirna. Ketika diuji coba, dimuntahan dan lain sebagainya, tidak ada sianida kan? Tidak ada, wong itu HCl. HCl itu menghambat pernapasan, lalu mayatnya jadi biru, betul? Betul nggak? Ya, ya. Jadi mayatnya jadi biru, celananya robek ketika naik naik ke mobil, betul? Karena celananya melar baru dia robek, begitu. Lalu Jessica ber bersikeras pokoknya robeknya waktu di mobil, entah terkena sesuatu, padahal itu ketetesan HCl, rapuh beberapa menit, rapuh, lalu pada waktu dia naik mobil kan celananya melar gitu, baru robek di situ ya. Jadi buang buang meracun dengan sianida, gantilah dengan asam klorida HCl. Itu mudah dibeli di apotek ya, di apotek atau di toko bahan kimia lah ya, di bahan kimia terutama. Kalau apotek itu sudah diencerkan HCl-nya menjadi pembersih luka, tapi udah encer sekali itu ya. Salah satu material atau kimia yang dipakai untuk pembersih luka itu adalah HCl atau H2SO4 kadang-kadang juga, tapi encer sekali. Encer sekali artinya sudah dicampur dengan itu. Nah, yang aslinya pekat itu dia selalu pakai botol botol beling, nggak bisa pakai botol plastik lumer nanti. Jadi HCl itu selalu ditaruh di botol kaca, botol bening, botol apa, beling, beling ya. Lalu pakai pipet, bisa diambil pakai pipet. Seperti itu. Pak Adiri punya pengalaman dengan itu. Dulu kita kan ada praktek lab, ya toh. Praktek lab itu dulu ada pelajaran mata kuliah kimia, kimia untuk tanaman ya, untuk tanaman. Kimia gitu ya. Saya tahu itu. Kalau HCl sama H2SO4 pekat itu selalu lab disediakan di situ. Kita harus membawa lab. Ini labnya itu bolong-bolong melulu ya. Waktu dipakai sih nggak bolong, nanti sampai rumah itu kok jadi begini ya, ya jadi rapuh terus bolong, nanti kita ganti lagi atau dilipat sebelahnya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ketika narasi sianida diganti HCl, coba ayo para pengacara ngomong sama Jessica. Jess, kamu mengaku salah, kamu telah meracuni Mirna dengan asam klorida, jangan sianida, klorida, asam klorida. Itu cepat menguap, tidak akan terdeteksi di tubuh Mirna, tidak akan ya. Sekali seruput hanya hanya begitu kejang-kejang, nafasnya berhenti, langsung biru ya, biru karena kekurangan nafas. Ini paling logis. Lalu sisa-sisanya di pipet itu netes di celana ya, di celana. Makan kain dulu, kainnya makin rapuh, waktu naik ke mobil kainnya sobek ya. Ya gatal-gatal dikit itu pahanya Mirna, pahanya Jessica ya. Oke, itu option pertama. Kalau kalau Jessica di itu pakai jangan sianida tapi asam klorida HCl, pasti dia ngaku. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, dulu sempat ada narasi bahwa ada orang yang melihat suaminya Mirna ya, tapi ini mungkin kurang bukti kali ya, terus tidak dibahas di pengadilan. Begini, Mirna diantar suaminya, lalu ada Hani sudah menunggu di depan apa itu, Hadrokapi ya kalau tidak salah ya, ya ya pokoknya di depan kafe lah, Hadrokapi salah satunya ya, di lantai yang sama dengan itu Oliver ya tuh, dengan tempat kejadian perkara. Mirna diturunkan di atasnya Hadrokapi ya tuh, di atasnya situ, terus Mirna turun ke bawah, nemuin nemuin si Hana itu ya, di depan Hadrokapi. Pertanyaannya, suaminya Mirna kemana? Suaminya kemana? Dia nggak ikut nganter loh. Dia cuma nelpon, udah nih, gue sama si Mirna mau jalan ke sana. Oh iya deh, suaminya Mirna kemana? Ya, dulu sempat ada cerita ya, sempat ada cerita. Disinilah titik titik krusialnya ya. Suaminya Mirna selalu bercerita bahwa si Mirna ini ketakutan sama Jessica, makanya harus selalu ditemenin. Itu kan kata suaminya Mirna ya. Seorang istri mau ke Oliver
lewat Jalan Sudirman dan lain sebagainya, mungkin juga nyetirnya kurang bisa, minta ditemenin suami, normal dong, normal. Lalu dia minta ditemenin dulu juga sama Hani, normal dong, biar ketemunya nggak cuman berdua, nanti takut takut ngobrolnya kurang enak, benar dong, benar ya. Jadi sumber kedua dari baristonya, yang kalau tidak salah namanya Rangga. Di situ ya, ada satu titik tertentu suaminya Mirna datengin Rangga. Memang dia punya kepentingan apa Pak ATD? Ini sekali lagi ini cuma membahas ya, karena ini semua sudah dibahas di dalam persidangan. Lalu ada kepentingan apa dia? Ya, ingat ya Pak, suaminya Mirna itu karyawan biasa. Dia bukan bos, ya, dia cuman karyawan biasa. Ya, justru dipertanyakan, kok Anda bisa mengikuti sidang ya? Padahal Anda kan karyawan biasa, ya, karyawan yang terima gaji seperti itu ya. Ya sudah dijawab sih, ya kami begini begitulah, pokoknya minta izin begini begitulah. Ya. Lalu ada berita, ada uang mengalir ke Rangga, ya seperti itu. Tujuannya apa Pak? Tujuannya ada dua kemungkinan. Sebenarnya yang mau diracun itu Jessica, tapi yang kena Mirna. Racunnya pakai apa? Katanya bubuk hitam. Itu sudah kami duga, itu namanya anti karat ya, antiras ya. Antiras biasanya yang begitu itu mereknya merek Tartel. Yang ya dulu bisa ditemuin ya, bisa ditemuin anti karat merek Tartel itu dijual itu ya, dijual di tempat-tempat tertentu ya. Memang bubuknya warnanya hitam ya, atau kemungkinannya ya yang masih original ya bubuk aja, bubuk anti karat. Anti karat itu kalau di lidah betul-betul itu panas ya. Anti karat salah satu komponennya memang H2SO4 pekat, mungkin juga ada HCl-nya juga kali. Cuman kalau anti karat ini sama, yaitu menghentikan pernapasan, lalu mayatnya jadi biru. Nah, dulu sempat diselidiki sampai uang mengalir ke Rangga ya. Kita duga, saya dulu sempat mendengar ya, hanya mendengar selentingan saja. DP pertama 7 juta. Jadi ketika dilacak di tempatnya Rangga cuman muncul angka 7 juta. Itu tidak terlalu mencurigakan. 7 juta dari mungkin dia anggap terima 70 juta ya, itu 1/10-nya dulu, nanti sisanya cash, dia nggak main bank supaya nggak bisa terlacak. Nah, kepentingannya apa? Sebenarnya yang mau diracun itu Jessica, mungkin ya, kemungkinan pertama Jessica, karena kata suaminya itu kan, Mirna cerita melulu yaitu aku takut sama Jessica. Atau pilihan kedua, dia dengar Mirna itu punya asuransi. Untuk seorang karyawan biasa ya, Arif ini kan karyawan biasa, dengar bahwa Mirna punya asuransi 5.000 US dollar kali waktu itu mungkin 14, jadi 60 miliar kurang lebih ya, kurang dikit lah. Seorang karyawan biasa dengar bahwa istrinya punya jaminan asuransi 60 miliar, kalau mati bukan karena dibunuh, tapi bukan artinya oleh orang lain ya, bukan karena mati dicelakain oleh intern sendiri, itu kan keluar asuransinya ya. Seorang karyawan biasa ngiler nggak kalau dengar istriku nih punya asuransi 59 ya. Lalu dibuktikan dengan Arif ini sangat dekat dengan kembarannya Mirna. Bahkan dulu saya sempat nyeletuk dulu waktu lagi getol-getolnya ini, alah itu cinta segitiga itu antara Arif dengan Mirna dan kembarannya. Mesra sekali itu Arif sama kembarannya itu ya, dirangkul-rangkul loh dulu ya. Ya sedang berduka ya, berduka tapi ya nggak begitu. Kita tidak tahu apakah kembarannya Mirna sekarang menikah. Orang kembar itu Pak, kalau yang satu punya pacar, yang satunya harus, karena ini kan satu gelombang lah begitu, namanya orang kembaran itu. Kalau yang satu punya pacar ya, yang satunya juga harus punya pacar, baru mereka itu. Apalagi ini udah kawin duluan, sementara kembarannya satu lagi belum ya. Lalu ini cinta segitiga gitu, cinta segitiga. Ditambahin lagi bahwa Mirna punya asuransi
59 miliar atau 5 juta dolar toh, 5 juta dolar. Yang ngiler lah karyawan biasa seperti itu, dia berani saja membayar ke barista itu yang saya pernah dengar 7 juta. Jadi option kedua adalah fokus ke suaminya Mirna, ya. Suaminya Mirna tidak ikut datang bersama ketika sama-sama parkir di itu terus ke lantai yang sama, ya toh. Sementara perlu beberapa menit jalan dari Hard Rock Cafe ke Oliver, itu berdua antara Mirna dan si Hani, ya si Hani itu ya. Ya, tidak ada bukti satupun yang menunjukkan bahwa Jessica memasukkan sesuatu. Ya, kalau toh akhirnya ada, pasti bukan cyanida. Oke, sementara suaminya tidak pernah disorot dan itu sudah pernah ada isu uang waktu itu DP-nya 7 juta. Ya, coba difokus di sini, dan yang dipakai untuk meracun adalah anti karat, anti ras, ya. Kemungkinan yang mudah dibeli adalah merek Turtle itu, ya, kura-kura, ya. Seperti itu bagus ya, anti karatnya bagus itu, kura-kura, merek kura-kura itu. Oke. Lalu dari mana di gelas itu muncul banyak sianida? Itu kerjaannya ayahnya Mirna. Sadar bahwa isunya menurut polisi, ya, wah, apa itu namanya itu, siapa itu namanya itu, wah anakmu sianida ini. Wah, si Edi bingung gitu, belilah sianida dia, ya, lalu taruh di gelas. Ketika ditek, betul di gelas sianidanya banyak banget. Lah para ahli, ya sianida gelas boleh banyak, tapi di tubuh nggak ada. Lah iya, di tubuh itu kemungkinannya HCl atau anti karat. Biru toh, ya kalau biru udah pasti bukan sianida, kalau tubuhnya mayatnya biru. Ya, jadi peran bapaknya Mirna itu cuman sampai membuat supaya gelas itu penuh dengan sianida, sampai itu saja, sampai itu, karena dia tidak ada di lokasi. Bapaknya Mirna tidak ada di lokasi. Yang ada di lokasi itu cuman suaminya Mirna, Jessica, ya, yang sudah ada di lokasi itu, ya. Bagaimana dia bisa kesini lalu ngasih ke dan lain sebagainya, dari timeline aja urutan waktu nanti ketahuan kok. Soal Jessica jangan lagi ngomong-ngomong sianida, dia tidak akan ngaku. Coba diganti, Jess, apakah kamu mau mengakui bahwa kamu mengaku bersalah telah meracunin Mirna dengan asam klorida supaya kamu bisa mendapat gerasi? Nah, kalau itu mungkin mau. Yang Jessica tidak mau karena dinarasikan dia meracuni dengan sianida. Dia ketawa-ketawa dalam hati, Om, sama pengacaranya nih, Om, aku tidak melakukan itu. Lah iya, kamu tidak melakukan dengan sianida, tapi melakukan dengan asam klorida. Ya. Ya, begitulah pendapat seorang hamba Tuhan, ya, seorang pendeta. Saya banyak ditanya dari berbagai hal, ya, katanya pasti Pak Pendeta HTD ini punya banyak hikmat, termasuk perang Israel sama Hamas, ya. Yang pertama kali mencetuskan bahwa Israel itu sengaja celahnya didiemin, the Iron Dome itu, ya, sengaja supaya punya alasan untuk nyerbu ke Gaza. Yang udah biasanya tiap hari dihujani 500 roket juga mental semua kok. Paling-paling nyelip 4 biji, biarin aja. Tapi kali ini dibuka, dimatikan, beberapa dimatikan, masuk. Supaya apa? Punya alasan untuk nyerbu. Karena agen-agen Mossad banyak, you know? Jadi dia udah tahu nih mau diserbu nih, buka. Biar kita punya alasan. Kelihatannya perangnya udah selesai sampai hari ini. Perang 6 hari saja. Israel itu taat dengan yang namanya 6 hari, gitu. Dari Minggu sampai Jumat malam. Ini sudah Sabtu, ini sudah hari Minggu, ya. Berarti sudah selesai perangnya. Ya paling-paling sekarang darat, tapi ya tidak perang dalam arti resmi, ya, cuman jaga-jaga aja begitu. Saya ditanya tentang hal itu juga, tentang perang Arab Hamas, kemudian tentang petugas partai yang moralnya sudah terjun bebas, kemudian juga tentang kopi HCl, kopi asam klorida, bukan kopi sianida. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa nangkep
paparan saya, ini narasi saya, ya silahkan ya. Tapi setidak-tidaknya nanti di luar sana akan muncul nih, HTD pertama kali ya menyatakan bahwa gantilah asam sianida dengan asam klorida. Ya, itu baru cocok semua ya toh. Celananya bisa bolong ya toh, robek, kemudian matinya biru ya, bukan merah ya toh, bukan ceri, terus memasukkannya di mana ya toh, kemungkinan pakai pipet ya, atau kemungkinan dari suaminya yang dipakai juga kurang lebih sama bahannya, anti karat itu juga ada asam sulfat dan asam klorida juga dicampur ya, anti karat itu. Nanti warnanya jadi kuning, kemungkinan ya anti karat itu lebih. Kalau asam klorida doang dimasukin ke dalam kopi, kemungkinan malah jadi bening. Lalu kopinya itu mengendap ke bawah, tinggal air beningnya. Tapi kalau ini jadi kuning seperti kunyit, kemungkinan besar adalah anti karat. Dan anti karat munculnya kemungkinan besar dari suaminya, ya, yang sudah saya paparkan tadi. Ini semua cuman paparan dengan hikmat ya, karena di luar sana juga simpang siur seperti itu ya. Tetapi setidaknya saya memunculkan option baru ya, jangan lagi sebut-sebut sianida ya, gantilah dengan anti karat atau asam klorida. That's it.